Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pemanfaatan Google Workspace for Education-nya. Kali ini saya mau mencoba berbagi pengalaman ya tentang penggunaan Google Dokumen, Google Doc, untuk penggunaan dan pemanfaatan fitur share dokumen atau kolaborasi sebuah dokumen agar bisa disunting secara bersama dengan orang-orang ataupun teman kerja ataupun siapapun yang Anda undang untuk bisa berkolaborasi bekerja sama pada dokumen tersebut. Tujuannya bekerja sama menyunting dokumen ataupun memberi masukan pada sebuah dokumen ada berbagai maksud dan tujuan. Misalkan saja Anda ingin meminta review dari rekan kerja ya atau meminta masukan atau tanggapan serta pendapat dari rekan kerja pada dokumen yang sedang Anda sunting. Atau bisa juga Anda bermaksud membuat dokumen untuk mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data dari orang-orang yang Anda undang untuk dapat mengakses ke dokumen tersebut. Atau juga Anda ingin menyunting dokumen secara bersama-sama dengan rekan kerja, dengan rekan guru, dengan rekan dosen, dengan pimpinan, dengan bawahan, atau dengan siapapun yang terkait dengan tugas, misalkan saja, atau makalah, atau proposal bisnis, bisa juga terkait dengan notulen, rencana kerja, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita coba sama-sama menggunakan fasilitas kolaborasi atau share dokumen tersebut. Pertama-tama, seperti biasa, Anda buka dulu Google dokumennya, atau bisa juga dibuka melalui Google Drive. Ya, untuk itu saya buka Google Chrome-nya. Ya, saya buka Google Chrome. Ya, oke. Nah, kalau sudah Anda buka, kira-kira bentuk tampilan Google Chrome-nya atau browser Google Chrome-nya sebagai berikut. Ya, kalau Anda sudah login ya pada Google Chrome tersebut menggunakan akun Gmail ataupun kalau guru atau peserta didik akun Belajar ID ya ataupun akun institusi yang terkolaborasi dengan Google Workspace for Education, Anda tinggal masuk ke drive yang Anda punya. Nah, untuk masuk ke drive bisa berbagai cara. Anda cukup ketikkan drive seperti ini, enter, maka Anda akan masuk ke drive atau my drive yang Anda punya, yang loginnya menggunakan alamat email yang sudah Anda tentukan. Misalkan saja saya ingin menyiapkan sebuah dokumen baru, di mana dokumen tersebut akan Anda gunakan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman lainnya atau dengan rekan kerja ataupun dengan siapapun. Ya, saya pindahkan ke My Drive, kemudian saya mau simpan di folder My Work, kemudian saya ambil contoh mau tempatkan di folder tertentu di posisi ini. Setelah Anda siapkan foldernya di posisi yang Anda inginkan atau Anda pilih foldernya, Anda pilih New, kemudian Anda pilih Google Doc karena ingin berangkat dari dokumen baru yang masih kosong, saya pilih tentunya blank dokumen. Tunggu sampai jendela dokumen baru ditampilkan, atau bisa juga Anda membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya yang memang Anda siapkan untuk berkolaborasi. Ya, nah dokumen ini belum diberi nama, saya beri nama, misalnya saja dengan nama contoh kolaborasi dokumen. Oke, kalau sudah enter, maka ketika Anda memberi nama, maka dia akan tersimpan di cloud ya, di My Drive di folder yang tadi Anda pilih. Nah, kemudian saya ketikkan atau saya berencana misalkan saja saya sebagai dosen bermaksud melakukan konfirmasi kepada peserta kepada mahasiswa untuk kesiapan kuliah secara offline atau luring atau tatap muka. Nah, untuk itu saya akan meminta masukan atau meminta konfirmasi dari para mahasiswa saya tentang kesediaan untuk mengikuti perkuliahan pada semester ganjil, misalnya saja awal bulan Januari tahun 2022. Untuk itu, saya siapkan dokumen sebagai berikut. Ya, Anda tinggal ketikkan saja. Misalkan saya ketikkan daftar kesiapan peserta perkuliahan tatap muka semester genap tahun 2022. Nah, kemudian saya ingin karena saya meminta konfirmasi dari beberapa mahasiswa, saya buat tabel saja. Saya buat tabel sederhana. Oke, tabelnya melibatkan 5 kolom. Misalnya saya jumlah barisnya cukup banyak ya seperti ini. Oke, ini tabel yang kita siapkan. Kemudian saya
perkecil. Ini untuk penulisan nomor. Kemudian kemudian ini untuk penulisan nama mahasiswa. Kemudian ini untuk penulisan NPM mahasiswa. Kemudian ini untuk penulisan kesediaan untuk melakukan perkuliahan tatap muka pada bulan Januari 2022. Ini kesediaan. Nah, kalau kolomnya kurang, ya Anda bisa menggunakan insert, kemudian tabel. Di sini Anda bisa insert kolom left untuk menambah kolom baru. Oke. Ini saya tambahkan untuk kesediaan bulan Februari 2021 dan ini untuk bulan Maret 2021. Sisa bulannya nanti akan dikonfirmasi ulang tergantung perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia. Oke, saya rapikan. Ini saya beri judul. Saya simpan posisinya di center tengah. Kemudian saya beri warna background, ya. Anda beri warna background di sini. Misalkan saya bawa warna biru muda seperti ini. Oke. Nah, ini saya beri nomor 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau ternyata nanti jumlah mahasiswanya melebihi tabel yang disediakan, misalkan lebih dari 10, ya Anda tinggal yang diundang untuk mengisi konfirmasi kesiapan peserta kuliah ini, tinggal menekan tombol tab di kolom atau baris terakhir, dia akan menambah baris baru. Oke, selanjutnya setelah Anda siapkan dokumennya yang akan kita rencanakan untuk bisa berkolaborasi dengan dosen lain yang paralel mungkin, atau berkolaborasi dengan para mahasiswa untuk dapat mengisi nama mahasiswa, NPM, kesediaan untuk online dan offline untuk Januari, Februari, dan Maret. Anda perhatikan di pojok atas ada pilihan tombol share. Diberi lambang kunci bahwa tertulis di sana private to only me. Artinya bahwa dokumen tersebut itu hanya dapat disunting atau hanya dapat digunakan oleh saya yang membuat dokumennya. Tapi kalau Anda bermaksud berkolaborasi atau berbagi dengan dosen lain misalnya saja, atau berkolaborasi dengan mahasiswa untuk langsung menginputkan nama mahasiswa dan NPM-nya, Anda tinggal pilih share, tunggu sampai keluar kotak dialog share with people and group. Kemudian Anda dapat menambahkan ya anggota baru yang dapat berkolaborasi menyunting dokumen ini baik melalui alamat email ya ataupun dengan berbagi linknya. Kalau mau berbagi dengan alamat email, saya ambil contoh. Saya mau berbagi dengan dosen yang kebetulan paralel dengan saya. Ya, saya ketikkan, misalkan saja. Oke. Kemudian di sana Anda berikan pesan, ya, yang meminta untuk bisa bergabung, berkolaborasi, menyunting dokumennya. Ya, Ibu, mohon bantuannya untuk memberikan masukan pada dokumen ya konfirmasi perkuliahan tatap muka misalnya saja. Tatap muka. Nah, kalau Anda perhatikan di sini alamat emailnya sudah dituliskan. Kalau Anda perlu beberapa alamat email, silahkan Anda sampaikan beberapa alamat email. Kemudian statusnya apa? Kebetulan Anda bisa menentukan di sini defaultnya editor. Artinya yang kita undang juga dapat melakukan penyuntingan, melakukan penambahan, melakukan penghapusan. Atau hanya sekedar memberi akses untuk dapat memberi komentar saja. Atau hanya melihat dokumennya saja. Saya pilih editor, kemudian ini dokumen yang akan kita bagikan, kemudian saya pilih send. Dengan cara seperti ini, maka dokumennya akan disampaikan kepada alamat email yang kita tentukan untuk dapat disunting dan diedit oleh yang bersangkutan. Kalau saya buka kembali, maka di sini statusnya sudah ada 2 yang berhak melakukan penyuntingan atau berkolaborasi dengan dokumen tersebut, yang sama-sama kebetulan sebagai dosennya, ya, yang kebetulan dosen paralel yaitu saya dan Ibu Kurweni Ukar. Nah,
Kalau Anda ingin melakukan perubahan status, Anda tinggal pilih di sini editor, kemudian Anda ubah statusnya, apakah dari editor hanya untuk memberikan komentar saja atau hanya untuk melihat saja. Kalau ternyata sudah tidak dibutuhkan lagi menghapusnya, Anda scroll ke bawah, di sini ada pilihan remove. Kalau dipilih remove, maka dokumen tersebut tidak dapat disyuting kembali oleh Ibu Kurweni kalau Anda pilih remove. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan saya mau berbagi ya dokumen ini kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak usah dosen yang memasukkan nama NPM-nya, tapi biarkan mahasiswa sendiri yang menginputkan namanya dan NPM-nya di nomor manapun, ya, serta menentukan yang Januari mau offline atau online, Februari mau online atau offline, silakan diberi kebebasan. Untuk itu, Anda lihat, perhatian di sini ada get link, agar saya tidak usah memasukkan alamat email satu persatu mahasiswa. Ya, jadi kita bagikan saja linknya. Defaultnya adalah restricted, ya. Jadi only people edit can open with this link. Nah, untuk itu saya ganti di sini share with-nya, ya. Share with-nya saya ganti di sini. Nah, share with-nya di sini defaultnya saya ganti dari link khusus untuk mahasiswa yang tergabung pada institusi tertentu. Saya ganti pilih anyone with the link. Kalau saya pilih anyone with the link, artinya siapapun yang memperoleh copy link ini, dia dapat melakukan berkolaborasi dengan dokumen tersebut. Cuma kolaborasi haknya sampai mana? Di sini defaultnya viewer, dia hanya melihat saja bahwa dia sudah terdaftar dalam daftar mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka. Nah, Anda bisa ganti dari viewer menjadi komen, ya, memberi komen, atau sebagai editor juga. Karena toh ini dokumen yang tidak dianggap terlalu urgent gitu, terlalu rahasia, saya pilih editor saja. Artinya, selain saya dan Ibu Kurweni sebagai dosennya, juga mahasiswa dapat menyunting dokumen tersebut. Cuma hati-hati ketika diberi hak akses untuk menyunting, jangan sampai mengganggu atau menghapus suntingan orang lain atau menyunting suntingan orang lain. Jadi di sini anyone with the link, siapapun yang memperoleh linknya, kemudian statusnya semuanya editor. Saya pilih copy link. Nah, setelah link tercopy, Anda pilih done. Dengan cara seperti ini, maka linknya tercopy, ya, dengan hak aksesnya siapapun yang memperoleh link tersebut, dan haknya adalah sebagai editor. Nah, link tadi Anda bisa bagikan melalui grup WA, melalui grup Line, melalui Telegram, ataupun melalui email, ataupun melalui website sesuai dengan mana yang paling praktis untuk menyampaikan linknya. Nah, saya ambil contoh, saya bagikan linknya, kemudian nanti salah seorang mahasiswa mencoba atau menerima link melalui WA, kemudian dari WA tersebut dia langsung mau menyunting daftar kesiapan peserta ini melalui handphonenya atau gadgetnya. Ya, kita lihat. Oke, misalkan mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka ini sudah menerima link yang saya kirimkan melalui grup WA. Mahasiswa tersebut akan membuka melalui smartphone-nya atau bisa juga melalui laptopnya. Kebetulan saya memberi contoh bagaimana mahasiswa tersebut membuka melalui laptopnya. Kalau diklik linknya, nanti akan keluar konfirmasi mahasiswa tersebut menggunakan alamat email yang mana. Pilih alamat email Gmail tentunya yang digunakannya. Misalkan dipilih oleh mahasiswa tersebut salah satu alamat Gmail-nya. Kemudian oke, tunggu, dia akan masuk ke tampilan daftar kesiapan peserta perkuliahan tatap muka yang dibuka melalui smartphone-nya. Ya, misalkan saja dia bermaksud mengisi di record yang ketiga. Untuk itu, di aplikasi smartphone-nya, jangan lupa dipilih edit yang gambar pensil di bawah. Setelah dipilih edit, kemudian simpan di baris yang ketiga. Anda perhatikan di dokumen saya akan terlihat bahwa mahasiswa tersebut memilih baris yang ketiga. Kemudian dia mengetikkan namanya, misalkan saja di sini namanya Heri Pangestu. Kemudian dia mengisikan NPM-nya, ya, misalkan saja kemudian setelah itu, ya, dia mengisi mana yang mau offline, yang mana yang mau online. Januari kebetulan dia ingin online.
kemudian Februarinya dia ingin offline, dan kebetulan untuk bulan Maret dia ingin online lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, otomatis apa yang diketikkan pada smartphone-nya oleh mahasiswa tersebut akan terupdate pada dokumen yang saya buat. Ya, begitu juga nanti untuk mahasiswa lain ataupun dosen paralel lain yang saya undang melalui email. Ya, itu contohnya. Cukup jelas?